Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Semegadia semua. Baik, kita pagi hari ini tentunya akan membahas sebuah tema ya, yang di minggu-minggu ini kita akan merayakan sebuah perayaan peringatan Hari Besar Islam tentunya, ya kan? Tiap tahun kita mengadakan. Nah, kita butuh nih, apa sih sebenarnya historis dari sebuah perayaan ini? Ya, kita biasa sebut dengan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana acara Maulid Nabi ini? Ya, kita kupas tuntas. Kita undang juga sudah narasumber yang kompeten di bidangnya tentunya, dengan Cak Ibnu Mundir SPDI. Selamat siang, pagi, apapun itu ya. Kita pokoknya tetap semangat kan, begitu ya. Baik, Cak Ibnu, sebenarnya ada nilai-nilai historis apa sih di Maulid Nabi ini, dan tentunya mungkin ada apa ya, catatan tersendiri bagi agama Islam di acara tiap tahun ini. Baik, saya tak nyapa pemirsa dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Cak Dani, kemarin di episode sebelumnya sudah kita sedikit kita bahas ya tentang sedikit Maulid kita Nabi. pembukaannya. Baik, ini bahasanya nggak terlalu formal ya, santai ya, santai, bisa kita bahasa anggap Jawa, bahasa Indonesia. berbincang di sini ya, kita nggak siap. ngapa-ngapain, kita berbincang saja, Ya, berdiskusi agak tentang relax ya. semua tema ya. Relax. Baik, berbicara masalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tentunya kita harus tahu dulu Pak Cak Dani tentang Maulid Nabi itu sebenarnya apa sih? Ya. Momen apa? Oke, Maulid Nabi, Maulid itu kan memperingati atau peringatan kelahiran anak, ya kan? Maulid, betul ya? Betul. Oke, kita berbicara masalah Maulid. Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, memang setiap tahun orang Muslim semuanya setiap tanggal 12 Rabiul Awal tentunya ya, selalu mengadakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di Indonesia ini, di kalangan kita sendiri pun ada yang senang merayakan, tapi ada juga yang tidak merayakan. Boleh, tentunya boleh. Mau merayakan Siapa sih? silakan, Iya. nggak apa-apa kan gitu semuanya ya. kan punya dasar sendiri-sendiri. Betul. Intinya mau memperingati atau tidak, tapi insya Allah kalau kita insya Allah senang ya ada. Ya, Senang ya, karena yang kita peringati ini adalah orang yang spesial bagi orang Muslim tentunya banyak ya. sekali keutamaan. Bagaimana tidak, zaman kegelapan sebelum Rasul dilahirkan, ya kan? Hukum-hukum itu belum ada. Zaman jahiliyah, zaman kegelapan yang di situ banyak kemaksiatan merajalela, ya kan? Betul, betul. Kemudian Allah mengutus seseorang yang di situ spesial bagi Allah sendiri. Allah juga mencintainya, mengutus Rasul untuk menyempurnakan akhlak dulu tentunya. Betul. Gitu kan? Nah, bagaimana kita tidak mau bersyukur, bagaimana tidak kita senang dengan datangnya, dengan lahirnya seorang utusan dari Allah yang di situ yang membawa dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang diizinkan oleh Allah satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat untuk seluruh umat Islam, seluruh umatnya. Bagaimana tidak? Apa kita tidak mau untuk memperingatinya, memperingati kelahirannya? Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, Pak. Gitu ya. Iya. Jadi itu nilai historis dari sebuah Maulid Nabi sendiri. Terus sebenarnya memang ini kan kita Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Nah, Nabi Muhammad ini nih perbedaannya jauh ya dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kan, begitu ya. Berarti keutamaannya apa nih yang menjadi nilai plus seorang Nabi Muhammad di mata Allah daripada nabi-nabi sebelumnya? Ini tadi yang pertama tadi. Ya. Salah satu atau satu-satunya nabi dan rasul yang diberikan izin oleh Allah yang bisa memberikan syafaat untuk seluruh umat. Nah, itu dia ya.
Itu Jadi yang menjadi keutamaannya sebenarnya. itu sebenarnya ya. Jadi kenapa tidak? Jadi seandainya kita sebagai orang yang muslim, kita iman kepada Nabi dan Rasul, kemudian kita memperingati karena kita saking bahagianya, Iya. saking senengnya, kemudian kita apa sih sebenarnya di Maulid Nabi itu? Iya. Kan acaranya kan ya Sederhana baik semuanya aja ya, ya, iya. sederhana. Kita mengumpulkan orang, Iya. mengumpulkan seseorang. Kemudian di situ acaranya juga baik, membaca Al-Quran, kemudian sholawatan, Iya, kemudian makan-makan, syukuran sodako, kan baik semua, Iya, kan baik betul. semua kan. Betul. Jadi intinya itu di momen Maulid Nabi ini, ayolah ya, ayo. Kalau saya pribadi mengajak, ayo kita peringati, kita rayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, tentunya dengan perayaan yang baik, bisa dengan kita mengadakan lomba-lomba, membaca sholawat, kemudian kita khatmil Quran, sodakoh, tasyakuran, kemudian membacakan risalah Nabi, kisah-kisah Nabi seperti itu. Namun Cak Dani, Iya. ada beberapa momen yang sangat penting ya pada saat dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita merujuk ke sejarah, pada saat Rasul mulai berdakwah itu memang ada dua komponen yang sangat penting yang kita bisa ambil pelajaran dari dakwahnya Rasulullah. Dua komponen ini ketika dimulai, ini cerita enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, kan Apa ini ya? lagi Cerita. sharing-sharing aja, biar semuanya sahabat semuanya bisa tahu nih ya, Iya. gimana bisa sharing-sharing aja ya. Ya, nanti bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini. Nanti memang dimulai dari sejarah Rasulullah ketika berhijrah. Dua komponen ini di samping Rasul menjalin ukhuwah Islamiyah, ternyata di sisi lain Rasul juga menjalin ukhuwah watoniyah. Betul kan? Iya. Dimulai dari mana? Dimulai dari hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Madinatul Munawwarah. Ada dua komponen penting, yaitu dari sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor tentunya. Iya. Kaum atau sahabat Muhajirin ini adalah sahabat yang sangat ikhlas, sahabat yang sangat kuat, rela berkorban demi memperjuangkan agama Rasul. Bayangkan. Iya. Sahabat Muhajirin ketika diusir dari kota Madinah, mereka meninggalkan semua harta bendanya, diusir oleh anak dan istrinya, diusir, bahkan diancam akan dibunuh. sampai Keterpurukan itulah yang menjadi momen yang sangat penting. Selama 3 tahun orang-orang Muslim ini, pengikut Rasul ini, hidup di sela-sela pegunungan. Mohon maaf agak batuk. Iya. Enggak apa-apa. Semua sandang pangan diblokir semuanya oleh kaum kafir Quraisy, dimusuhi sama paman-pamannya Nabi, itu kan? Iya. Selama 3 tahun terpuruk inilah. Kemudian datanglah utusan dari kaum sahabat Muhajirin. Siapa? Ansor. Kaum Ansor dari kota Madinah itu. Yang tujuannya apa? Ya tujuannya yang pertama ikrar kepada Nabi, yaitu berbaiat kepada Nabi, mengikuti ajaran Rasul, kemudian menjamin semua keselamatan baik dari sisi kekuatan ukhuwah Islamiyahnya maupun dari sisi perekonomiannya. Inilah kemudian dimulailah Rasul hijrah bersama pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, hanya 70 sahabat pada saat itu. Sedikit ya yang mau Iya. mengikuti Rasulullah ketika Iya itu. betul. Jadi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah disambut oleh sahabat-sahabat sahabat-sahabat Ansor ini. Ya, sahabat Ansor ini juga sama. Jadi ikhlas menolong kaum Muhajirin yang kekurangan harta, dibantu. Apapun kekurangannya, mulai dari dibangunkan sebuah rumah, diberikan tanah, diberikan harta benda, Makan dan minum. Betul, iya. Kasih Jadi semua. siap berkorban demi memperjuangkan agama Islam yang dibawa oleh Rasul sendiri. Dua komponen ini yang sangat penting sekali. Iya. Jadi membangun kekuatan ukhuwah Islamiyah yang kemudian membangun kekuatan watoniyah. Setelah dibangun oleh Rasul kekuatan ukhuwah Islamiyahnya, Rasul sendiri kemudian
membangun atau silaturahim, membangun jejaring antar suku beragama. Orang Nasrani, dari Yahudi, semuanya diajak untuk bergabung. Karena apa? Karena kota Madinah ini kota yang sangat kaya raya pada saat itu ya, memang subur ya di kota Madinah itu. Namun penjajah dari Romawi, dari Persia yang siap ingin merebut kota Madinah. Disitulah Rasul kemudian mengajak para orang-orang Yahudi, Nasrani, orang Muslim tentunya untuk bergabung, mempertahankan. Ini tidak lagi untuk Islamahnya Pak Dan, tapi sudah mengatasnamakan atau membela watoniyah, mempertahankan kota Madinah. Inilah yang kemudian ditiru atau diambil oleh ormas-ormas, ketua ormas-ormas Islam seperti ulama-ulama besar Indonesia seperti Mbah Syim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah. Muncullah kemudian resolusi jihad. Orang-orang Muslim wajib untuk mempertahankan negara kedaulatan NKRI ketika dijajah oleh Belanda maupun Jepang. Seperti itu. Mungkin ada dari historisnya seperti tentang Rasulullah. Nah, dari silsilah sendiri mungkin Rasulullah. Beliau itu lahir dari seorang ayah yang bernama siapa, ibu bernama siapa, mungkin dari bayinya beliau mungkin ada historis sendiri mungkin. Yang ada mungkin yang saya pernah lihat di televisi atau itu ya sinetron atau film yang di Arab ya. Itu di langit kayak ada cahaya seperti itu. Nah, itu bisa dikit diceritakan, itu mungkin salah satu ya kelahiran Rasulullah SAW. Memang kalau kita merujuk dari, saya membaca artikel di buku-buku sejarah kelahiran Rasul, kemudian melihat dari film-filmnya itu ya, film cuplikan kelahiran Rasulullah memang luar biasa. Subhanallah. Jadi ketika Rasul dilahirkan itu kan muncul cahaya dari langit, bintang tapi sinarnya lebih terang daripada matahari. Seperti itu. Nah, pada saat kelahiran itu pun berhala-berhala yang ada di dalam Makkah itu kan semuanya bersujud, jadi tergoncang semuanya. Dani. Kayak seolah-olah kayak ada gempa bumi gitu ya. Seolah-olah ada gempa bumi. Jadi semua para berhala-berhala yang ada di dalam kota Makkah ini semuanya bersujud kepada Rasul, hancur semuanya. Kemudian pada saat kelahiran itu juga kan sebelum datangnya pasukan apa itu yang ingin menghancurkan Ka'bah itu pasukan gajah. Pasukan gajah dipimpin oleh raja siapa? Raja Abraha. Masih ingat saya ini pelajaran masih SD dulu kayaknya. Mungkin alhamdulillah masih ingat sampai sekarang ini. Kan sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fil itu ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu kan? Itu tentara bergajah sebelum kelahiran Nabi didahului oleh momen yang sangat penting itu. Momen yang sangat masuk sejarah itu sampai diabadikan dalam Al-Qur'an itu. Pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi apa? Sebelum masuk perbatasan kota Makkah, gajah-gajah itu pun jangankan mau masuk, mau menginjak tanah itu pun sudah mundur. Gajah itu sudah berkecamuk di situ di luar. Jadi belum memasuki kota Makkah. Itu sudah gajah sudah tidak mau maju tapi mundur. Disitulah gajah ngamuk semuanya sampai Raja Abraha terjungkil ke tanah. Nah, tidak itu juga. Ternyata Allah juga mengirimkan burung, namanya apa? Burung ababil. Burung ababil. Pasukannya gitu dari langit kalau salah gitu ya. Langsung turun dari langit itu burung ababil yang jumlahnya mungkin jutaan itu ya. Tapi sebelum menyerang pasukan bergajah, tawaf dulu burung itu. Masya Allah. Burung saja tawaf. Apalagi kita hambanya Allah yang lemah ini. Apakah kita tidak ingin ke sana untuk tawaf ke Makkah? Amin. Kapan-kapan kita sana bareng-bareng. Amin. Oke. Kita lanjutkan ya. Amin, lanjut. Setelah tawaf 7 kali putaran, burung itu langsung menghampiri ke pasukan bergajah dengan membawa batu kerikil dari neraka. Bayangkan. Dihujanilah semua pasukan bergajah itu sampai mereka dari kepala tembus sampai ke bawah. Hancur lebur semuanya.
Itu momen sebelum kelahiran Rasul. Malamnya Rasul lahir, tambah seru lagi itu. Langit dihiasi oleh bintang yang sinarnya lebih terang daripada rembulan dan matahari. Kemudian berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah itu tercungkil semuanya, sujud semuanya. Air Zam-Zam juga mengeluarkan air dengan derasnya, luar biasa. Kemudian cahayanya di dalam tubuh Rasul mengeluarkan cahaya juga. Itu momen seperti itu. Nah ini saya masih ingat nih, Cak Ibnu, ketika mungkin kita masih kecil atau mungkin saat ini juga mungkin terjadi juga ketika kita baca selawat Ma'alul Qiyam, udah pada rebutan gitu ya. Ada rebutan buah, Rebutan rebutan jajannya. jajannya seperti itu momen seru kayak sampai sekarang saya kecil sampai udah gede gini inget banget gitu. Sampai sekarang kayaknya anak-anak juga masih seperti itu. Iya, itu dulu saya juga sama. Setiap ada peringatan Maulud, kalau di desa namanya mulutan. Mulutan ini Mulutan. bahasa Wah, seneng karena nanti setelah mulutan, setelah Mahalul Qiyam, kalau ada yang mengatakan serokalan, baca salawat Nabi kan, Iya. jajan-jajan itu sudah Dipersiapkan sudah itu. disiapkan nanti untuk hidangan anak-anak dan orang-orang yang hadir di situ. Itulah bentuk kebahagiaan. Ada momen apa di situ? Syukur, Betul. sedekah, Betul. memberikan sesuatu kepada orang, menyenangkan orang. Ya. Apakah itu baik? Apakah itu tidak baik? Semuanya pasti baik kan? Iya. Mengumpulkan orang, silaturahim. Betul. Sebelumnya ada pembacaan sholawat, ada pembacaan suci Al-Quran. Semua tentu peringatan Maulid Nabi ini tentunya sangat baik. Kalau ada yang mengatakan itu tidak baik, ada yang mengatakan bid'ah, tentunya ya perlu dipertanyakan ilmunya. Iya. Seperti itu ya. Perlu dikaji lagi kayaknya. Iya, Perlu belajar kembali kayaknya Insya begitu Allah ya. perlu. Tapi kalau kita yakin lah, kita yakin. Intinya seperti ini. Setinggi apapun ilmu kita, Ya. sebanyak apapun gelar yang kita dapatkan, tapi kalau kita tidak bisa menghormati orang lain, kita meremehkan, merendahkan, tentu perlu dipertanyakan ilmu itu. Iya. Itu ya intisari dari semua yang sudah dijelaskan, historisnya sampai dengan apa ya yang terjadi di Maulid itu, acara apa aja. Nah dari situ itulah intinya ya. Saya rasa demikian Cak Ibnu, kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya rasa kita akan jumpa lagi. Terima kasih semua rekan-rekan sahabat Megadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.